Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kita di Cute Paw Handmade. Kali ini kita akan belajar membuat hair scrunchie ya teman-teman. Dan nanti kita akan buat dua model dan masing-masing model dua varian. Untuk kalian yang belum subscribe channel kita, jangan lupa klik subscribe, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video tutorial kita selanjutnya. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama untuk bahannya kita perlu benang milk cotton ya teman-teman, milk cotton dari Cute Paw Handmade. Di sini kita akan pakai 3 warna. Saya pakai dusty blue, sage green, dan juga nanti dusty pink ya. Jadi untuk satu gulung ini bisa jadi kurang lebih 2 scrunchie atau ada juga yang 1 scrunchie hasilnya, tergantung dari ukuran scrunchie yang mau kalian buat. Nah, yang kedua kita perlu elastic band seperti ini, warnanya bebas saja. Nah, untuk elastic band ini tersedia di Cute Paw Handmade official teman-teman. Jangan lupa cek ke Tokopedia dan Shopee kita, linknya ada di description box di bawah. Untuk benang ini juga kita sediakan ya. Dari elastiknya ini sebenarnya warnanya bebas karena nanti kan akan ketutup dengan warna benangnya ini. Tapi sebaiknya kalau misalnya kalian benangnya ini warna gelap, sebaiknya kalian pilih dasarnya ini juga yang warna gelap kayak gitu. Jadi supaya nggak nggak kelihatan dari luar. Misalnya kalian warna terang, ininya juga pakai warna yang terang gitu. Nah, lalu kita perlu juga gunting. Ini kita pakai gunting flamingo dari Cute Paw Handmade. Dan yang pasti hakpen ya. Nah, untuk hakpennya kalian bisa sesuaikan dengan benang yang kalian pakai. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian mau pakai benang lain, apakah bisa? Bisa-bisa aja, tapi hasilnya itu kurang optimal ya. Karena kalau milk cotton ini dia bahannya itu agak empuk ya teman-teman. Jadi kalau untuk scrunchie itu bagus hasilnya, lebih fluffy kayak gitu. Nah, untuk hakpennya kalau kalian sama seperti saya, pakainya milk cotton, itu kalian bisa pakai ukuran 6 garis miring 0 atau setara 3,5 mm atau 7 garis miring 0 atau setara 4,0 mm. Nah, kita langsung masuk ke model pertama teman-teman. Kita langsung slip knot terlebih dahulu. Untuk kalian yang belum tahu cara slip knot, jangan lupa cek video kita, linknya di description box di bawah, atau cek ke playlist belajar merajut amigurumi 101. Nah, ini ekor pendek di depan, saya ulang sedikit ya. Lalu disilakan seperti ini. Lalu yang working yarnnya ke belakang, hakpen masuk di sini dan ditarik keluar. Nah, jika sudah bisa dikencangkan dengan cara menarik working yarnnya. Langsung kita posisikan benang seperti mau merajut. Jadi untuk kalian yang masih baru, jangan lupa untuk cara memegang benang itu dilingkarkan di jari kelingking seperti ini, lalu dijepit di jari telunjuk ya. Nah, ini untuk mengatur tensionnya. Oke, langsung aja kita chain. Di awal kita chain dulu sebanyak 12 ya. Cara chain seperti ini, kaitkan benang ke hakpen. 1, 2, 3, 15. Lalu jika sudah kita masukkan ke elastic band dan kita akan slip stitch ke chain pertama. Nah, ini dipastikan jangan sampai terpuntir ya teman-teman. Jadi arah yang menghadap kita itu adalah yang bentuknya V ini, bukan yang belakang ini. Yang belakang ini kan kayak ada benjolan ya. Jadi yang depan tuh yang ini. Jadi kalian pastikan saat kalian masukkan kayak gini dan kalian slip stitch itu jangan sampai dia terpuntir. Jadi ini tetap menghadap ke depan kayak gini. Nah, berarti harus seperti ini ya. V yang pertama yang ini. Cara slip stitch, kita masuk ke sini, lalu kaitkan benang. Nah, setelah kita slip stitch seperti ini teman-teman, dan pastikan juga dia tidak terpuntir, sudah dimasukkan ke elastik, kita chain 1 untuk ketinggian single crochet teman-teman seperti ini. Lalu kita kerjakan single crochet di lubang tepat di bawah join kita tadi, yaitu di sini. Nah, untuk cara single crochet juga kalian jangan lupa cek ke video kita tentang cara single crochet. Jadi seperti ini, kaitkan keluar 1, kaitkan lagi benangnya keluar 2. Nah, ini 1 SC, geser ke chain sebelahnya yaitu di sini.
dan seterusnya kalian isi masing-masing chain dengan 1 OSC ya teman-teman, sampai kembali ke titik ini. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk slip stitch yang pertama ini tadi tuh jangan dihitung teman-teman, jadi stitch terakhir kita adalah yang ini. Nah, untuk memudahkan kalian bisa pasang stitch marker di stitch terakhir ini. Oke, jika sudah kalian bisa langsung masuk ke round berikutnya, round 2, yaitu kita kerjakan HDC atau half double crochet pada SC yang pertama yang ini teman-teman. Jadi untuk HDC ini caranya ada di video kita yang tentang basic stitch gitu. Nah, ini saya tunjukkan lagi singkat. Kalau kalian mau langsung aja cek ke description box di bawah atau di sini linknya. Nah, ini kayak gini, dikaitkan dulu benang ke hakpen, lalu masuk ke stitch yang kita mau kerjakan, yaitu yang ini ya. Kalau yang ini kan tadi chain yang pertama nggak dihitung sebagai stitch, jadi yang ini kita masuknya. Kaitkan benang ke hakpen, tarik keluar melalui lubang ini, 3 loop pada hakpen, kaitkan, tarik keluar melalui semuanya. Nah, kayak gini. Kita lanjutkan HDC, masing-masing SC kita kerjakan 1 HDC gitu ya. Jadi yang foundation tadi yang awal ini adalah single crochet atau SC, sedangkan yang kedua ini adalah HDC yang agak lebih tinggi gitu. Nah, jangan lupa dibalik. Jadi untuk arah right side-nya itu adalah yang ini ya, yang right side. Jadi kecenderungannya dia kan kayak gini gulungnya. Jadi kalian jangan lupa dibalik dulu seperti ini. Nah, jadi arah right side-nya itu adalah yang bentuk ada V seperti ini. Arahnya kita adalah jalan ke kiri ya teman-teman. Nah, di sini itu sebetulnya stitch marker udah nggak diperlukan ya teman-teman, karena kita udah nggak perlu menghitung jumlah round gitu. Jadi kalian lanjut aja HDC keliling secara spiral terus-terusan sampai. Lupa untuk mengerjakan HDC nya ini kita di front loop only ya. Jadi misal ini bukan ditembus ke dua-duanya seperti ini, tapi kita hanya ambil di front loop only kayak gini. Jadi nah, seperti ini. Kita ambil di front loop only supaya dia bentuknya melingkar ya teman-teman, supaya dia agak melipat ke arah sini kayak gitu. Nah, ini udah saya buat beberapa repetisi, beberapa row kayak gitu. Ini masih kurang ya, jadi kalian stretch seperti ini elastiknya. Kalau misalnya masih ada yang keluar, masih ada seperti ini, bisa ditambahkan lagi. Karena kalau untuk scrunchie yang kain itu dia kainnya jauh lebih panjang daripada lingkaran dari elastiknya kayak gitu ya. Jadi ini saya tambahkan row-nya lagi. Dan tipsnya juga saat kalian merajut, dia itu akan terpuntir ya teman-teman kayak gitu. Ketika kalian jalan seperti ini, kita kan berarti masuk ke arah sini. Nah, itu scrunchie-nya yang sudah kalian rajut itu diginikan. Nah, supaya area yang kita rajut itu tetap berada di sisi luar. Teman-teman, jika sudah seperti ini, kalau kalian mau ikut repetisi sesuai dengan kita, ini kita ulang sebanyak 55 row ya teman-teman, kayak gini. Jadi row yang pertama tadi yang SC ini nggak dihitung, jadi kita mulai dari yang HDC ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu, sebanyak 55 kali, 55 baris gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau hitung juga nggak apa-apa, dikira-kira aja. Bisa kalian coba juga ke rambut, jadi diikat 2 kali itu udah cukup fluffy atau kurang atau gimana. Nah, ini kita pakai kita buat sejumlah 55 row. Kalau misal kalian merasa kurang fluffy bisa ditambah sampai ke 60 atau 65 row. Nah, jika sudah misalnya udah oke kayak gini, kita tarik benangnya kurang lebih 20-30 cm, lalu kita potong, dan ini kita fasten off ya namanya. Ini kita tarik working loop yang masih nempel di sini,
Nah seperti ini, lalu langsung kita jahit ke ini teman-teman, ke bagian yang awal pakai tapestry needle. Jadi kalian siapkan tapestry needle kalian. Nah ini saya pakai tapestry needle yang ukuran paling besar dari set isi 9 yang ada botolnya. Ini ada juga di official Cute Paw Handmade official di Shopee maupun Tokopedia. Namanya tapestry needle set dengan botol ya, kayak gitu, dan bisa dipakai untuk menyimpan jarumnya juga. Nah ini langsung saya masukkan ke tapestry ini, lalu langsung kita jahit ke bagian yang awal. Nah ini tadi stitch terakhir kan ini ya teman-teman, ini bisa kita tembuskan ke stitch sampingnya keluar, lalu kita masuk ke bagian atasnya, lalu masuk lagi di lubang yang sama. Ini ya teman-teman, dari luar ke dalam, lalu tembus ke bagian bawah, dari dalam ke luar. Lubang yang sama dengan tempat keluarnya tadi ini. Nah lalu kita ke arah lubang sampingnya, yaitu ini, dari luar ke dalam lalu ke bawah, dari dalam keluar, tapi di stitch sebelahnya teman-teman. Pertama tadi jangan lupa ditarik kencang dulu. Oke, jika sudah bisa kembali ke atas lagi, tapi pindah ya ke sebelahnya, dari luar ke dalam lalu ke bawah, dari dalam keluar, kayak gitu terus teman-teman sampai kita kembali ke titik semula, jadi melingkar ya. Nah ini sambil kalian putar kayak gini juga boleh untuk memudahkan kalian menjahitnya. Oke, silahkan dijahit dulu, dan nanti kalau udah selesai bisa langsung ditembuskan ke area dalam dari scrunchie ini, misalnya kayak gini, ditembuskan ke sini gitu, agak jauh nggak apa-apa, habis itu langsung dipotong. Jadi nanti dia akan tersembunyi di bagian dalam ya teman-teman, termasuk untuk ekor yang awal ini kalian bisa masukkan ke dalam aja. Oke, kayak gini hasilnya teman-teman, udah sampai ke ujung. Ini bisa juga kalian ikat dulu di area sini untuk memastikan dia secure ya. Jika sudah, ditembuskan langsung ke dalam. Nah jika sudah, bisa langsung dipotong mendekati ini, tapi hati-hati jangan sampai ajudannya potong ya. Oke teman-teman, udah jadi ya scrunchie model pertama ini, dan jika dipakai nanti teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke model kedua. Untuk model keduanya kayak gini ya, jadi ini ravelnya kayak gini, ada 2 lapis, dan jika diikat kayak gini nanti. Nah ini lebih feminin ya bentuknya dibandingkan yang model pertama. Oke, kita langsung aja pakai benang warna koala grey milk cotton dari Cute Paw Handmade, dan kita pakai elastiknya yang warna abu-abu ya teman-teman. Ini yang warna abu-abu. Oke, kita langsung aja. Pertama kita buat sama seperti yang model pertama, kita buat slip knot terlebih dahulu. Perpendek di depan seperti ini, disilangkan ke belakang, tarik. Nah oke, seperti ini teman-teman. Jika sudah, langsung kita posisikan benangnya untuk merajut seperti ini, lalu kita masukkan di elastiknya langsung ya teman-teman. Jadi seperti ini kita masuk, lalu kita buat single crochet sampai menutup semuanya teman-teman. Jadi ini langsung, ini slip knot di sini, kita masuk ke elastik, kaitkan 1 kali, tarik keluar,
kaitkan satu kali lagi, tarik keluar. Nah, kita langsung buat SC seperti ini, sambil bagian ekornya ini kita pegang di tengah ya teman-teman, jadi kayak gini. Nah, jadi ekornya itu ikut juga dijepit supaya nanti hasilnya rapi teman-teman. Oke, kita buat SC full sampai semua bagian elastiknya tertutup. Kalau misalnya contoh yang dari saya, yang ini tadi, ini pakai 35 single crochet atau 35 SC ya. Tapi kalian sesuaikan juga dengan elastik yang kalian punya. Kalau kalian belinya elastik dari Cute Paw dan benangnya pakai milk cotton, pakai 3,5 mm, kurang lebihnya 35 SC itu menutup semuanya. Nah, ini silahkan dilanjutkan sampai 35 atau sampai menutup semua bagian elastiknya. Untuk menghitung SC-nya, buat teman-teman yang pemula, jangan lupa dihitung V horizontal yang ada di atasnya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Sampai 35. Nah, untuk ekornya ini ditahan kurang lebih 10 sampai 15 stitch aja, nggak apa-apa, nggak usah sampai ujung kayak gitu. Jadi sampai tengah-tengah ini aja. Ya teman-teman, seperti ini hasilnya jika sudah tertutup semua atau membuat 35 SC. Nah, ini kita lanjut slip stitch ke SC yang pertama yang di awal tadi, tapi jangan lupa kalian pastikan ini jangan sampai terpuntir ya. Nah, ini kondisi terpuntir, jadi ini kalian pastikan arahnya sama semua teman-teman. Jadi kaki SC nya ini di bagian bawah dan kepalanya di atas yang bentuk V horizontal. Oke, nah ini udah nggak terpuntir ya. Jika sudah, langsung kita slip stitch ke SC yang pertama. Jadi untuk SC yang pertama tadi yang ini ya. Nah, ini kita langsung slip stitch ke sini teman-teman. Nah, untuk cara slip stitch buat kalian yang belum tahu, jangan lupa cek description box di bawah atau cek ke playlist belajar amigurumi 101. Nah, ini ya udah disatukan. Kita lanjut chain sebanyak 2 atau rantai sebanyak 2 teman-teman. Lalu kita buat HDC atau half double crochet pada lubang yang pertama ini, dan pada setiap lubang sampai kembali ke sini kita kerjakan HDC increase ya teman-teman. Jadi kita kerjakan 2 HDC pada setiap lubang. Itu. Nah, untuk cara HDC kalian pasti udah tahu ya, karena sama seperti yang di model pertama. Kita kaitkan dulu kayak gini, masuk, kaitkan, tarik keluar, 3 loop, kaitkan, tarik keluar melalui semuanya. Nah, untuk HDC increase berarti kita kerjakan di lubang yang sama itu 2 teman-teman. Jadi kayak gini. Jadi saya kerjakan di lubang ini lagi. Nah, lalu geser ke lubang sebelahnya yang ini. Kita kerjakan juga 2 HDC pada lubang yang sama. Nah, ini dilanjutkan terus sampai kita mencapai stitch terakhir ya, yang ini. Jadi untuk slip stitch yang pertama tadi ini nggak dihitung sebagai stitch, jadi stitch terakhir kita adalah yang ini teman-teman. Ini tadi kan yang untuk menjoinkan ya, slip stitch. Ini stitch terakhir kita. Kalau kalian takut lupa, bisa ditandain dengan stitch marker. Kan ya, ini tadi slip stitchnya, berarti slip stitch terakhir kita ini. Oke, kita kerjakan dulu HDC increase masing-masing lubang sampai kembali ke stitch marker ini. Oke, jika sudah nanti bisa kita lanjut ke round 3. Oke, seperti ini kita udah sampai ke 1 stitch sebelum terakhir. Stitch markernya bisa dicopot dulu teman-teman, lalu kita kerjakan HDC increase pada stitch terakhir tersebut ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, bisa langsung kita slip stitch ataupun invisible slip stitch, bebas aja lah teman-teman, ke HDC yang pertama, yaitu yang ini ya. Ini. Nah, ini, atau kalau kalian mau invisible slip stitch supaya lebih nggak kelihatan, berarti kita dari arah belakang kayak gini
working loopnya dimasukkan ke hakpen, lalu kita tarik ke luar, ke atas kayak gini. Nah, untuk cara slip stitch maupun invisible slip stitch ini juga udah pernah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman, jangan lupa kalian cek. Bentuknya nanti dia akan agak ngeriting seperti ini, nggak masalah teman-teman, karena memang kita isi dengan increase ya, jadi dia akan membentuk ruffle kayak gini. Oke, lanjut ke round berikutnya. Untuk round 3 kita chain 3 terlebih dahulu teman-teman. Di awal kita rantai sebanyak 3, 1, 2, 3. Polanya adalah 1 lalu increase, 1 lalu increase gitu. Jadi misalkan kalian DC berarti DC 1 lalu DC increase, DC 1 DC increase. Nah, yang perlu diperhatikan, kita membuat DC maupun HDC nya ini hanya pada front loop ya teman-teman, atau bagian depan aja. Jadi biasanya kan kita seperti ini ya, double loop. Nah, ini tuh enggak, kita hanya front loop aja kayak gini mengerjakan DC-nya. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara DC, bisa cek ke video kita yang tentang all about basic crochet stitch. Di situ ada penjelasan HDC maupun DC ya. Jadi untuk DC saya ulang, caranya adalah kaitkan benang kapen kayak gini, masuk ke lubang, berarti front loop ya, front loop only, karena di sini polanya kita front loop only. Kaitkan benang lagi, keluar 1, kaitkan benang keluar 2, kaitkan benang keluar 2, kayak gitu. Oke, jadi ini karena tadi DC 1 lalu di sebelahnya ini increase, kita kerjakan di lubang yang sama lagi. Kaitkan benang, masuk ke lubang, kaitkan benang, tarik keluar 1, kaitkan benang, tarik keluar 2, kaitkan benang, tarik keluar 2. Oke, lanjut ke sebelahnya lagi karena 1 increase ya. Masuk ke front loop dan kita buat DC sampai kalian kembali ke titik awal. Oke teman-teman, jika sudah sampai ke last stitch kayak gini, ini udah saya lepas stitch markernya dan saya kerjakan increase di stitch terakhir. Ini bisa dipasang lagi stitch markernya di stitch terakhir kita. Lalu kita bisa joinkan dengan slip stitch maupun invisible slip stitch ke DC yang pertama. Kalau misalnya kalian slip stitch berarti kayak gini. Nah, sedangkan kalau kalian invisible slip stitch seperti yang saya contohkan tadi dari arah belakang ya. Kalau kalian slip stitch langsung aja. Oke, jika sudah kita lanjut ke round berikutnya yaitu round 4 teman-teman. Di sini kita kerjakan DC lagi tapi masing-masing lubang 1 teman-teman, dan kita kerjakannya bukan front loop only tapi kedua-duanya seperti biasa gitu ya. Jadi ini kita chain 3 dulu untuk ketinggiannya karena yang mau kita kerjakan adalah DC. Kalau kalian lebih nyaman dengan HDC juga nggak apa-apa, tapi karena di sini kita mau ruffle-nya agak besar jadi kita pakainya DC. Nah, setelah chain 3 kita langsung DC pada lubang yang sama di sini dan bergeser masing-masing lubang kita isi 1 DC ya teman-teman. Nah, kayak gini, jadi masuknya dua-duanya gini ya teman-teman, bukan cuman front loop aja tapi langsung semuanya. Jadi polanya adalah DC around atau DC keliling, masing-masing lubang 1 DC teman-teman. Nah, jika udah sampai ke stitch terakhir seperti ini teman-teman, kita langsung sambungkan ke DC yang pertama, yaitu yang ini dengan slip stitch ataupun dengan invisible slip stitch. Nah, ini yang saya contohkan adalah slip stitch. Jika sudah, bisa langsung kita fasten off teman-teman, atau kita potong, kita sisakan kurang lebih sekian benangnya, jangan terlalu pendek juga. Nah, lalu kita tarik working loopnya ini sampai dia mengunci. Nah, jika sudah, bisa kita ambil tapestry needle teman-teman, lalu kita masukkan ke tapestry dan kita sembunyikan ya. Jadi ini kita buat dulu yang namanya invisible join. Jadi invisible join itu meniru bentuk V horizontal yang ada di atas ini. Jadi ini kita masuk ke next stitch yaitu yang ini. Lalu masuk lagi ke lubang yang sama, tembus ke belakang.
Nah kayak gini invisible join, nggak kelihatan kan ya. Nah jika sudah, bisa kita ikat di sisi belakang teman-teman. Lalu kalian sembunyikan ke stitch di samping-sampingnya. Semakin banyak yang stitch yang dipakai untuk menyembunyikan, dia semakin aman dan nggak mudah lepas. Kalau ini biasanya saya ulang lagi, jadi kayak gini kembali ke lubang ini lagi. Oke, jika sudah kayak gini, bisa kita potong sisa benangnya. Jangan terlalu dekat dengan rajutan ya, takutnya nanti kena. Oke, udah selesai untuk raffle yang pertama. Nah untuk sisa benang yang di awal tadi ini juga bisa ditarik agak kencang, terus langsung digunting aja nih. Oke, kita lanjut membuat raffle yang kedua. Jadi ini kan dia double ya raffle-nya. Oke, kita sambungkan benang. Kita buat slip knot lagi seperti di awal. Oke, ini ya sudah, bisa kita cari bagian join yang tadi ya. Di sini bagian joinnya. Nah, ini kita joinkan pada back loop ya, third back loop pada HDC yang di round kedua tadi. Jadi ini kan tadi round 1 SC, round keduanya kan HDC. Nah, HDC ini karena kita tadi hanya ambil pada front loop only, maka dia menyisakan back loop only, dan ada yang namanya third back loop. Nah, di sini. Jadi kita kerjakannya adalah di third back loop. Jadi kita sisakan satu stripe tengahnya ini, yang dikerjakan adalah yang di sini. Nah, kita joinkan aja di salah satu third back loop. Ini sambungan tadi ya. Di sini. Oke, posisikan benang, mau merajut. Saya joinkannya adalah dengan kaitkan benang ke hakpen, lalu tarik semuanya. Nah, seperti membuat slip stitch ya. Jadi kita joinkan dengan slip stitch, lalu kita chain 3. Kenapa? Karena round ke 3 tadi ini adalah DC dan ini juga DC. Jadi karena kita join di DC, maka selanjutnya ini yang harus kita buat adalah DC dan DC. Gitu. Jadi kita membuat 2 round lagi yang sama persis seperti ini, tapi dikerjakan pada third back loop ya. Kayak gitu. Jadi polanya adalah DC 1 ini, lalu di sebelahnya adalah DC increase. Ambilnya third back loop yang ini. Nah, DC1, DC increase. Silahkan dilanjutkan dulu. Ini jika sudah sampai ke stitch terakhir, bisa sama seperti sebelumnya, kita slip stitch ke stitch pertama atau invisible slip stitch ya. Jika sudah, kita lanjut disamakan dengan round yang keempat ini. Jadi tinggal kita chain 3 gini, lalu kita kerjakan satu lubang dengan satu DC normal ya teman-teman, bukan front loop only tapi normal. Ini kita teruskan sampai kembali ke stitch terakhir atau titik yang semula, yaitu yang di sini. Setelah itu bisa kita slip stitch atau invisible slip stitch lagi ke stitch pertama, dan setelah itu di fasten off dan disembunyikan sisanya seperti yang raffle pertama tadi ya teman-teman. Nah, jadi untuk model kedua ini teman-teman ada 2 macam raffle. Yang pertama raffle-nya itu searah kayak gini, dan yang kedua berlawanan arah. Nah, kalau kalian buatnya berlawanan arah, dia hasilnya akan lebih bagus karena kalau diikat itu terlihat lebih penuh ya teman-teman. Jadi yang berlawanan arah ini saat kita menjoinkan untuk raffle kedua, itu arahnya bukan kayak gini terus join di sini seperti yang saya contohkan, bukan, tapi kita balik kayak gini. Jadi arahnya itu adalah wrong side ketemu sama wrong side kayak gini teman-teman. Jadi yang pertama raffle kita kan kerjanya gini, yang keduanya itu kayak gini arahnya kerjakannya. Itu jadi dia berlawanan arahnya sehingga terlihat lebih penuh. Kalau yang saya contohkan tadi itu searah teman-teman.
yang tadi abu-abu koala grey itu sama, jadi right side ini juga right side, jadi wrong side ketemu right side. Nah itu nanti dia searah kayak gini, jadi selera kalian aja. Kalau wrong side ketemu wrong side dia lebih penuh ya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini yang model kedua scrunchie-nya, dan ini yang model pertama. Nah model yang pertama ini bisa juga kalian pakai benang soft cotton small ply dari Cute Paw Handmade. Hasilnya seperti ini, jadi dia bakalan lebih kecil diameternya tapi lebih enak untuk diikat kayak gitu. Jadi kalau untuk bahan milk cutter ini dia lebih fluffy ini kira-kira ketika diikat, sedangkan yang jadi dia ini lebih besar ya diameternya, sedangkan kalau yang soft cotton small ply ini dia lebih kecil diameternya dengan jumlah row yang besar, jadi lebih banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai benang soft cotton small ply dari Cute Paw Handmade, hasilnya ini 75 sampai 80 round ya teman-teman. Tuh kayak gini, tidak termasuk round single crochet yang di awal, jadi itu round yang HDC aja. Bisa juga kalau kalian mau lebih ruffle-nya lebih banyak, kalian bisa buat 80 sampai 85 baris kayak gitu. Kalau misalnya milk cotton ini kalian bisa satu gulung bisa jadi kurang lebih 2 scrunchie. Kalau yang soft cotton small ply ini kurang lebih satu gulung bisa jadi 3 scrunchie. Oke, kayak gini. Sedangkan yang model kedua hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kalian merajutnya searah, hasilnya dia seperti ini, ruffle-nya satu arah. Sedangkan kalau kalian berlawanan arah seperti yang sudah saya jelaskan, dia hasilnya lebih fluffy ya kayak gitu, karena arah menggulungnya beda, yang satu ke depan dan yang satu ke belakang. Sesuai dengan selera aja, kalau saya lebih suka yang berlawanan arah kayak gini. Oke, selamat merajut teman-teman, dan jangan lupa kalau kalian udah bikin scrunchie ini, tag kita di Instagram @cutepawhandmade atau @cutepawhandmade_supplies dan hashtagnya berkarya dengan Cutepaw. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day.